Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan Qadar merupakan rukun iman dalam agama Islam yang wajib kita imani. Maka dari itu, beriman kepada Qada dan Qadar yang benar adalah mengimani dengan cara sepenuh hati akan adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak dan ketetapan atas semua makhluknya. Lalu, sudahkah kita beriman kepada Qada dan Qadar? Apa perbedaan Qada dan Qadar? Serta apa hikmah beriman kepada Qada dan Qadar? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Umat Muslim mengenal Qada dan Qadar sebagai salah satu rukun iman dalam Islam, sebagaimana manusia diperintahkan untuk beriman kepadanya. Maka, mengimani Qada dan Qadar merupakan bentuk rukun iman yang wajib diimani. Mengimani Qada dan Qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu nasib baik dan buruk yang menimpa manusia sudah diatur dengan batasan-batasan tertentu. Umat manusia tidak dapat mengetahui Qada dan Qadar sebelum peristiwa Qada dan Qadar itu terjadi. Qada menurut istilah dapat diartikan sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali dalam kandungan tentang semua hal yang berhubungan dengan makhluk ciptaannya. Sedangkan Qada yang diartikan menurut bahasa adalah suatu ketetapan, hukum, perintah, penciptaan, pemberitahuan, dan kehendak. Qada akan mencakup semua hal baik ataupun buruk, hidup dan mati, serta masih banyak lagi. Qada itu ada setelah Qadar. Qada masih dapat diubah dengan adanya usaha, ikhtiar, bertawakal dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang diinginkan oleh seseorang. Sesuai yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sedangkan Qadar menurut istilah dapat diartikan sebagai sebuah perwujudan dari ketetapan Allah. Qada tentang semua yang berkenan dengan makhluknya yang sudah ada sejak zaman azali dalam kandungan. Qadar menurut bahasa dapat diartikan sebagai suatu kepastian dan peraturan serta ukuran. Qadar akan mencakup takdir yang sudah terjadi dan yang akan terjadi selanjutnya di kemudian hari. Qadar sudah tidak dapat diubah lagi bagaimanapun caranya, karena Qadar telah tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali seperti ajal, jodoh, dan yang lainnya. Perumpamaan perbedaan Qada dan Qadar dijelaskan dalam salah satu kitab Kasyifatus Sajah oleh Syekh Imam Nawawi Banten berikut. Kehendak Allah yang berkaitan pada azali, misalnya, kau kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan adalah Qada. Sementara penciptaan ilmu di dalam dirimu setelah wujudmu hadir di dunia sesuai dengan kehendaknya pada azali adalah Qadar. Dengan kata lain, maksud kalimat tersebut adalah perbedaan Qada dan Qadar terletak pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman azali, dengan Qada adalah ketetapan kelak kita akan menjadi apa, sedangkan Qadar adalah realisasi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Qada terhadap diri kita sesuai kehendaknya. Dalam hakikatnya, tidak ada sebuah peristiwa yang menimpa kita merupakan sebuah kebetulan karena semua sudah menjadi Qada dan Qadarnya. Keterangan mengenai Qada dan Qadar tersebut dijelaskan dalam firman Allah berikut.
Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Tentang qada dan qadar diperkuat dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dikatakan, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, ajal, amal, dan jalan kehidupan sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk berbuat sesuatu bukan tanpa alasan, termasuk perintah untuk mengimani qada dan qadar. Sebab terdapat beberapa hikmah yang dapat dipetik. Apa saja itu? Termasuk golongan orang yang beriman. Seorang muslim yang mengimani qada dan qadar sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara iman ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim. Membangkitkan semangat untuk berusaha. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menetapkan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus berusaha, karena usaha manusia akan dipertimbangkan olehnya. Hal ini tentu memberikan dorongan semangat kepada umat Islam untuk bekerja keras demi memperoleh kehidupan yang layak di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Memiliki jiwa yang tenang. Orang yang mengimani qada dan qadar akan menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, meskipun hasil suatu usaha tidak seperti yang diharapkan, orang tersebut akan bersabar. Sebab Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang baik untuk hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Terhindar dari sifat sombong. Seseorang yang mengimani qada dan qadar tidak akan bersifat angkuh, sebab ia tahu kemampuannya sebagai manusia sangat terbatas, sedangkan segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai kekuasaan Allah yang Maha Tinggi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Quran Surah Luqman ayat 18. Meskipun pada hakikatnya qada dan qadar manusia ditentukan oleh Allah, manusialah yang menjadi penentu dalam takdirnya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada hambanya untuk berikhtiar, sehingga dapat mendorong seorang hamba memaksimalkan potensi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Kemudian, manusia dianjurkan untuk senantiasa berdoa sambil tetap bersandar kepada segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dimanapun Anda berada,
Jarrib wala histakun a'rifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.